Om Swastiastu, saya Iketut Wijaya SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 SMA Negeri Hacilat Kabupaten Karangasem. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual terkait dengan mewujudkan nilai-nilai guru penggerak. Nah, sebelum saya menyajikan terkait dengan aktivitas saya yang nanti akan mencerminkan nilai-nilai guru penggerak, nah saya akan kaji dulu terkait dengan nilai-nilai apa saja yang menjadi poin utama sebagai guru penggerak. Yang pertama adalah nilai berpihak pada murid. Yang kedua, nilai mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, inovatif. Nah, nilai berpihak pada murid itu maksudnya adalah bahwa kita sebagai guru itu harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik buat siswa kita. Jadi pelayanan yang bagaimana mengetahui terkait dengan karakteristik peserta didik, sehingga pelayanan kita sesuai dengan apa yang menjadi kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik kita, sehingga pada akhirnya peserta didik kita mampu mendapatkan atau meraih apa yang menjadi kodratnya di kemudian kelak nanti. Nah, yang kedua terkait dengan mandiri, itu dimaksudkan adalah bahwa kita sebagai calon guru penggerak itu harus mampu memiliki kemandirian, bagaimana kita mengembangkan diri dengan konsep belajar sepanjang hayat, sehingga nantinya kita bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran maupun pemimpin dalam sebuah komunitas seperti sekolah. Kemudian reflektif itu adalah suatu nilai yang dicerminkan dari bagaimana kita menggunakan pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan itu untuk menjadi sebuah pembelajaran yang akan nantinya membuat apa yang kita lakukan itu menjadi lebih baik. Kemudian kolaboratif itu adalah suatu nilai di mana kita sebagai calon guru penggerak harus memiliki jiwa berkolaborasi, di mana kita sebagai guru harus mampu bekerja sama dengan siapapun, dimanapun, sehingga apa yang menjadi target dan tujuan dalam pendidikan itu dapat tercapai secara optimal. Kemudian nilai inovatif itu maksudnya adalah bahwa bagaimana kita sebagai seorang pendidik, calon guru penggerak itu memiliki inovasi-inovasi yang nantinya akan bisa memajukan pendidikan kita ke depannya. Baik, kita mulai dari kegiatan-kegiatan apa yang saya akan yang akan saya lakukan ke depannya, yang saya yakini dapat mewujudkan nilai-nilai guru penggerak. Itu ada beberapa kegiatan yang sudah, sedang, dan akan saya lakukan. Yang pertama adalah kegiatan belajar mengajar. Ini adalah merupakan kegiatan rutin yang tentunya jadi yang saya lakukan itu adalah berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, kegiatan atau program saya yang dipercaya sebagai wakil kepala sekolah bidang akademik. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan saya dalam hal ini dipercaya sebagai tim supervisi akademik atau pembinaan guru. Kemudian yang berikutnya sebagai koordinator tim pengembang sistem informasi sekolah yang disebut dengan Siguna. Kemudian berikutnya adalah kegiatan pembiasaan atau budaya positif siswa di sekolah. Kemudian berikutnya kegiatan pengembangan diri dan peningkatan kualitas akademik. Dan berikutnya lagi koordinator proyek penguatan tutur Pancasila dan sebagai pembina tim pengelolaan sampah berbasis sumber melalui WWG dan juga ini dilakukan oleh Ekstra Pramuka. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan komunitas pendidik ya yang saya ikuti, misalnya seperti MGMP maupun organisasi profesi lainnya. Nah, itulah kegiatan-kegiatan yang saya yakini dapat mewujudkan nilai-nilai guru penggerak yang 5 yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kita mulai dari yang pertama, kegiatan belajar mengajar yang berpihak pada murid. Nah, kegiatan apa saja yang saya yakini bahwa apa yang saya lakukan ini, kegiatan ini adalah merupakan kegiatan yang mencerminkan nilai berpihak pada murid. Itu kita mulai dari yang pertama, bahwa dalam proses pembelajaran itu saya awali dengan mengenali karakteristik peserta didik, baik secara langsung maupun dari tes asesmen diagnostik. Nah, secara langsung tentu saya akan cermati dari bagaimana karakternya, sikapnya, tingkah lakunya. Kemudian dari tes asesmen diagnostik itu saya lihat dari gaya belajarnya, dari minatnya, dari gaya kognitifnya dan sebagainya. Nah, berikutnya setelah itu jadi mengenali gaya belajar siswa, itu yang tercermin dari hasil tes maupun dalam kesehariannya. Itu yang di atas 3 ya, jadi ada visual, auditorial, dan kinestik. Nah, dari 3 gaya belajar inilah saya mencoba mengembangkan, mengemas pembelajaran itu sehingga nantinya bisa dirasakan ya, dan siswa yang saya ajar itu benar-benar merasakan kenyamanan.
Nah, kemudian berikutnya berdasarkan gaya belajar itu tentunya saya melaksanakan pembelajaran itu dengan berpusat pada siswa yang tentunya pembelajaran yang tidak membosankan, ya, yaitu dengan menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif yang disingkat dengan game karakter. Nah, tujuan dari game ini adalah sesuai dengan kodrat dari peserta didik itu sendiri atau murid, ya. Jadi ada kodrat alam, kodrat zaman, dan yang berikutnya bahwa setiap peserta didik, ya, itu khususnya masih ada suatu kodrat bermain, ya. Nah, dengan kodrat bermain inilah saya coba terapkan melalui game-game karakter. Nah, berikutnya, jadi membelajarkan siswa dengan mengkaitkan materi pembelajaran dengan isu lokal yang kontekstual. Nah, di sini tujuannya adalah untuk membangun pemikiran kritis siswa terkait dengan lingkungan sekitar mereka. Nah, sehingga konsep dari bahwa pendidikan itu harus mampu jadi bersinergi dengan kodrat alam, itu saya upayakan dengan mengintegrasikan isu-isu lokal yang nantinya akan menjadi kajian siswa untuk dijadikan sebagai bahan diskusi dalam pembelajaran. Nah, berikutnya lagi berkaitan dengan kodrat zaman, ya, itu saya lakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi kekinian dalam proses pembelajaran. Nah, teknologi yang maksud adalah mulai dari penggunaan sarana pembelajaran seperti laptop, LCD proyektor, kemudian menggunakan akses media sosial, ya, untuk dalam hal komunikasi baik pada saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran, yaitu melalui WhatsApp. Jadi melalui grup WhatsApp kelas itu saya bisa memberikan informasi, kemudian menerima berbagai informasi, permasalahan, dan juga memberikan tentunya langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran, sehingga siswa bisa belajar lebih optimal. Kemudian penggunaan media presentasi, ya, pada kegiatan-kegiatan yang bersifat diskusi itu saya tantang siswa dengan menggunakan berbagai media presentasi seperti PowerPoint, kemudian ada Canva, kemudian juga penggunaan Google Classroom. Jadi untuk bagaimana mensinkronkan tugas-tugas dan informasi, kemudian penggunaan Google Form dan kaitannya dengan tes-tes, kemudian penggunaan kuisis yang berkaitan dengan game, ya, dan juga ada satu yang saya kembangkan yaitu dengan pembelajaran yang menggunakan bantuan website, ya, rancangan saya sendiri, yaitu dengan saya namai Gossipman, yaitu Google Site Fisikaman, ya. Jadi Gossipiman, ya, itu yang saya coba kembangkan, yang harapannya adalah bahwa berdasarkan apa yang sekarang berkembang itu siswa bisa mengikuti perkembangan zaman tersebut. Kemudian berikutnya adalah melaksanakan refleksi, ya, terhadap proses hasil pembelajaran secara berkelanjutan, dengan tujuan bahwa hasil refleksi itu dapat dijadikan sebagai bahan dalam proses perbaikan proses dan hasil pembelajaran. Nah, jadi nilai yang tercermin di sini, ya, selain berpusat pada murid, juga nilai yang lain adalah refleksi, ya. Jadi refleksi saya lakukan dengan tujuan bahwa kegiatan pembelajaran berikutnya bisa lebih baik dan lebih menyenangkan, ya, atau tidak membosankan. Nah, berikutnya lagi yang kedua adalah kegiatan atau program vokasi bidang akademik. Nah, yang saya yakini bahwa kegiatan-kegiatan atau program yang saya lakukan sebagai wakil kepala sekolah bidang akademik itu mencerminkan atau dapat mewujudkan nilai-nilai guru penggerak itu dimulai dari penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan yang dilaksanakan di awal tahun pelajaran, kemudian menggerakkan komunitas sekolah. Nah, jadi dalam penyusunan kurikulum itu tentunya yang saya rasakan adalah nilai inovatif, kemudian nilai mandiri ada, kemudian dalam menggerakkan komunitas sekolah, nah di sana ada nilai guru penggerak yaitu nilai kolaboratif. Nah, yang saya lakukan dalam hal ini adalah bagaimana DMGMP itu digerakkan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka penyusunan tanggal pembelajaran di setiap awal semester. Kemudian melaksanakan workshop, review kurikulum. Nah, dalam hal ini kan workshop review itu adalah tujuan tentu ada refleksi sebagai salah satu nilai di dalam guru penggerak. Kemudian juga ada kolaborasi, bagaimana
kegiatan workshop itu dapat dikolaborasikan ya, dapat menghasilkan sebuah hasil yang nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum berikutnya. Kemudian melaksanakan evaluasi atau penilaian sekolah. Nah, ini adalah merupakan salah satu jenis refleksi di mana evaluasi ini ada yang kita sebut dengan penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, atau di kurikulum merdeka namanya sumatif akhir semester atau sumatif akhir tahun. Kemudian ada asesmen nasional dan ada juga ujian sekolah. Nah, dalam hal ini tentu nilai-nilai guru penggerak yang saya wujudkan di sana adalah kolaborasi, ya, bagaimana berkolaborasi antara pendidik, kemudian siswa, dan juga seluruh warga sekolah, termasuk orang tua, dalam rangka menyukseskan kegiatan penilaian sekolah ini. Karena penilaian sekolah yang dilaksanakan di semester itu adalah bersifat daring, yaitu menggunakan fasilitas Google Form. Ya. Nah, dalam hal ini tentu, jadi supaya kegiatan itu berjalan lancar, harus ada kolaborasi, bagaimana koordinasi dengan orang tua, permakluman bahwa kegiatan itu akan membutuhkan dana yang diberikan kepada anaknya, yaitu berupa paket data, sehingga kegiatan pelaksanaan penilaian itu dapat berjalan secara lancar. Nah, itu terkait dengan kegiatan di program bidang akademik ya, yang saya yakini dapat mewujudkan nilai-nilai guru penggerak. Nah, kedepannya tentu kegiatan ini saya akan terus kembangkan, sehingga nantinya apa yang menjadi nilai-nilai dari guru penggerak itu dapat saya wujudkan dengan berbagai kegiatan lain yang relevan. Nah, berikutnya, jadi kegiatan yang juga bagian dari perwujudan dari nilai pendidikan, nilai guru penggerak itu adalah melalui kegiatan supervisi tim atau tim nilai kerja guru. Nah, dalam hal ini yang dimaksud dengan supervisi adalah merupakan pemberian layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas guru dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Kemudian tahapan supervisi ada melalui perencanaan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran, sampai melakukan refleksi. Nah, disinilah konsep refleksi itu sebagai bagian dari nilai guru penggerak ini muncul, bahwa ya, tahapan supervisi ini harus ada refleksi sebagai bentuk bagaimana selain refleksi juga ada kolaborasi ya, jadi antara tim penilai dengan yang dinilai, itu supaya nantinya apa yang menjadi tujuan target dari kegiatan supervisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas belajar siswa itu dapat terwujud dengan baik. Nah, kegiatan program yang dilakukan itu tentunya dimulai dari menyusun jadwal pelaksanaan supervisi, melaksanakan supervisi, serta melaporkan hasil kegiatan supervisi dan tindak lanjut dari hasil refleksi. Nah, itulah kegiatan yang saya yakini dapat mewujudkan nilai guru penggerak, khususnya kolaborasi dan reflektif. Nah, berikutnya lagi, jadi kegiatan yang sedang saya lakukan dan terus akan saya lanjutkan, yaitu kegiatan sebagai koordinator pengembang sistem informasi sekolah, yang dalam hal ini kita beri nama ya, bukan saya mengajukan namanya itu Siguna, itu yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi Wiguna, di mana Wiguna itu adalah merupakan moto dari SMA Negeri 1 Selat ya. Jadi Wiguna itu adalah kependekan dari atau akronim dari Widya Guna Merta, yang merupakan moto dari SMA Negeri 1 Selat. Nah, sehingga sistem informasinya kita disebut dengan Siguna. Nah, Siguna ini adalah merupakan media informasi berbasis web yang mulai dirintis dan dikembangkan sebagai media informasi online terkait dengan berbagai kegiatan sekolah. Nah, media ini membutuhkan inovasi pengembangan fitur-fitur media informasi, berbagai data dan kegiatan sekolah. Nah, disinilah salah satu nilai dari guru penggerak yang saya yakini dapat saya wujudkan adalah inovasi. Jadi bagaimana dalam hal ini sekolah ya, itu mampu memberikan layanan informasi secara cepat, secara online, dan juga berbagai kegiatan-kegiatan lain yang memang dibutuhkan datanya oleh berbagai pihak. Nah, media ini dikerjakan secara bertim, di mana masing-masing tim diberikan tugas yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya atau karakternya, masing-masing dengan tujuan agar media yang dihasilkan mampu memberikan informasi terkait data, dokumen, dan kegiatan dan berbagai program sekolah. Nah, jadi selain nilai inovasi juga di sini yang saya yakini adalah kolaboratif. Nah, di mana saya berkolaborasi dengan teman ya atau guru-guru lain ya, dalam hal ini berdasarkan skill ya keterampilan masing-masing, sehingga apa yang menjadi tujuan utama dari pembuatan media ini dapat terwujud secara lebih optimal. Nah, berikutnya, jadi kegiatan yang juga saya yakini mampu mewujudkan nilai-nilai dari
guru penggerak ini adalah pembiasaan atau budaya positif di sekolah. Nah, pembiasaan positif di sekolah ini merupakan salah satu bentuk pendidikan yang menuntun, ya, yaitu kegiatan-kegiatan yang membelajarkan siswa, yaitu dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya, yaitu melalui aksi nyata seperti misalnya pelaksanaan upacara bendera. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana menanamkan jiwa nasionalisme, ya. Kemudian penghormatan panji-panji negara juga sama, jiwa nasionalisme. Kemudian melaksanakan persembahyangan sehari-hari seperti sandia, persembayangan lagu purnama, film, saraswati, dan juga tumpak. Nah, dalam hal ini tentu kegiatan ini adalah bertujuan supaya bagaimana siswa mampu melaksanakan kegiatan beribadah, ya, sebagai umat beragama. Nah, sehingga apa yang menjadi tujuan-tujuan dalam pendidikan yang dalam hal ini, ya, dalam di kurikulum terbaru ini adalah lebih memiliki kepada profil belajar Pancasila itu dapat terwujud dengan baik. Kemudian pelaksanaan kebersihan sekolah, nah, juga merupakan bagian dari budaya positif. Pelaksanaan 3S, ya, jadi senyum, salam, dan sapa. Nah, ini selalu kita tekankan kepada siswa supaya siswa itu memiliki empati, ya, jadi memiliki sebuah penampilan, ya, profil yang menunjukkan bahwa sebagai seorang yang terdidik. Kemudian berikutnya adalah pengelolaan, pemilahan, dan penampungan sampah berbagai sumber, yang dalam hal ini, ya, dari kelas, dari kantin, dan ruangan lainnya itu dikelola dengan baik. Nah, itulah pembiasaannya. Kemudian pelaksanaan Jumat sehat. Nah, dalam hal ini adalah bagaimana siswa kita, ya, selain secara pikiran, juga kita berikan kesempatan untuk bagaimana membuat badannya sehat melalui kegiatan senam sehat. Nah, kemudian berikutnya juga ada pelaksanaan literasi sekolah. Nah, ini kan tentu kelas ini bertujuan untuk bagaimana siswa itu supaya melek dengan berbagai informasi, sehingga apa yang menjadi target-target atau tujuan pembelajaran dan pendidikan itu dapat tercapai lebih maksimal. Nah, selanjutnya, jadi kegiatan yang saya juga yakin dapat mewujudkan nilai guru penggerak adalah kegiatan pengembangan diri dan peningkatan kualitas akademik. Nah, dalam hal ini kegiatannya adalah lebih condong kepada nilai mandiri, ya. Nah, dalam hal ini yang dimaksud dengan pengembangan diri adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan profesional diri agar memiliki kompetensi profesi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu agar mampu melaksanakan tugas pokok dan kewajiban dalam melaksanakan proses pembelajaran bimbingan, termasuk tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah. Nah, jadi nilai kemandirian ini diwujudkan melalui kegiatan mengikuti kegiatan workshop, ya, di sekolah, kemudian mengikuti diklat nasional, instansi lembaga tertentu. Nah, ini tentu targetnya adalah bagaimana kita mampu belajar sepanjang hayat, sehingga pada akhirnya menjadi teladan bagi siswa bahwa guru yang sudah terdidik pun tidak pernah berhenti belajar, wujud dari kemandiriannya untuk bagaimana terus mengasah diri supaya bisa memberikan layanan pendidikan yang lebih maksimal. Nah, selain itu saya sendiri juga pada saat ini sedang proses lanjut, ya, yaitu S2. Nah, tentu dalam hal ini konsep belajar sepanjang hayat itu sudah saya terapkan dengan optimal, ya, sehingga nanti bisa menjadi sebuah contoh dan teladan bagi siswa bahwa pendidikan itu tidak pernah berhenti, atau bahwa kita harus belajar sepanjang hidup, ya, sepanjang hayat. Oke, jadi nilai yang muncul lagi adalah nilai kemandirian dan tentunya nilai kolaborasi, yaitu berkolaborasi dengan berbagai pihak, ya, sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kemudian berikutnya lagi kegiatan proyek penguatan Pancasila. Nah, di mana pada saat ini saya ditugaskan sebagai koordinator. Nah, tentunya yang dimaksud dengan kegiatan proyek ini adalah ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan. Nah, Pancasila ini terdiri atas 6 dimensi, yaitu budiman dan Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkemitraan global, bernarkis, dan kreatif. Nah, kemudian peran dalam proyek ini adalah sebagai koordinator yang bertugas mengkoordinir kegiatan dari persiapan sampai dengan laporan. Nah, dalam ini konsep trilogi pendidikan yang wajib diimplementasikan agar kegiatan pendidikan dapat berjalan secara optimal. Nah, nilai guru penggerak yang terwujud dari kegiatan ini adalah tentu yang pertama adalah nilai berpusat pada murid, ya, karena kegiatan proyek ini lebih dominan itu wajib dan harus dilaksanakan oleh murid itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi. Nah, bagaimana saya sebagai koordinator itu berkolaborasi, bagaimana berkomunikasi, kemudian menyampaikan apa yang tugas-tugas pokok dari setiap koordinator proyek, sehingga kegiatan proyek itu dapat berjalan lancar. Termasuk dalam hal ini kolaborasi yang maksud adalah bagaimana
berkolaborasi dengan orang tua peserta didik bahwa apa yang menjadi tujuan dari kegiatan proyek ini dapat tercapai lebih optimal. Nah, berikutnya lagi yaitu yang saya yakini juga dapat menumbuh kembangkan nilai juga adalah pembina tim pengelolaan sampah berbasis sumber LWG dan sekaligus dalam hal ini adalah sebagai pembina pramuka. Nah, pengelolaan sampah berbasis sumber ini merupakan salah satu program pemerintah Provinsi Bali melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Nah, apa yang menjadi poin utama bahwa kegiatan ini dapat diyakini menunjukkan dari Gubernur itu adalah yang pertama bahwa kegiatan ini adalah merupakan salah satu inovasi bagaimana membelajarkan, mendidik ya, menuntun siswa bahwa kita harus peka, peduli terhadap lingkungan, dan salah satunya yang merupakan permasalahan terbesar di sekolah itu adalah terkait dengan sampah, yaitu khususnya sampah plastik. Nah, disinilah inovasi-inovasi yang dilakukan melalui salah satu organisasi yang dibentuk yaitu WWB, Wiguna West Bank itu secara sedikit demi sedikit mampu mengkikis ya atau mengurangi bagaimana proses pengelolaan sampah yang dulunya tidak teratur itu sekarang menjadi teratur dan terorganisir. Nah, dalam hal ini kita laksanakan tentu yang pertama membentuk tim penanganan sampah ya yang digunakan WWB, Wiguna West Bank. Kemudian dalam hal ini dia diambil dari anggota pramuka aktif ya, yaitu anggota pramuka yang sudah berada di posisi petegak ya, bantara, nah, termasuk juga ada yang laksana itu berperan aktif dalam mewujudkan trisatianya ya. Jadi salah satunya adalah dengan lewat masuk dalam komunitas WWB ini, sehingga apa yang menjadi target dari kegiatan ini yaitu pengelolaan, kemudian pemilahan dan penampungan sampah itu dapat berjalan dengan optimal. Nah, dalam hal ini setiap pengurus itu memiliki tanggung jawab bagaimana supaya memberikan sosialisasi bimbingan kepada seluruh siswa ya melalui kelas-kelasnya itu agar pengelolaan sampah itu dapat pengelolaan dan pemilihan sampah itu dapat dilaksanakan dengan sangat optimal. Nah, dalam hal ini WWB memiliki moto Genustik ya. Genustik adalah generasi nol sampah plastik, artinya bagaimana supaya sampah plastik itu tidak berserakan. Jadi sudah terjenis, sudah berada dalam suatu tempat yang nantinya akan dijual kepada rekanan. Nah, dalam hal ini kita bekerjasama dengan rekanan yang berasal dari tim UPS Amartabuana, sehingga sampah-sampah yang memang sudah terkumpul yang sudah ditimbang itu dijual kembali atau dijual kepada Bundeps Amartabuana. Nah, nilai yang diyakini terwujud dari kegiatannya yang pertama tentunya inovasi atau inovatif, kemudian yang kedua adalah berbuat pada murid ya, di mana kita memberikan siswa bagaimana mengolah sampah atau lingkungan secara umum. Kemudian yang ketiga mandiri ya, bagaimana proses dari kegiatan ini menghasilkan sebuah budaya kemandirian ya. Jadi artinya kita tidak bergantung pada pemerintah saja dari luar, tapi bagaimana sekolah punya kemandirian untuk mengolah sampah dengan baik, dan termasuk yang terpenting adalah kolaborasi ya. Bagaimana kita berkolaborasi dengan semua siswa, dengan warga sekolah, dengan rekanan utama bahwa kita mengolah sampah itu dengan baik dan benar sehingga sampah itu dapat terkelola dengan baik. Baik, nah itu berikutnya lagi ya, jadi yang terakhir adalah kegiatan komunitas pendidik. Nah, dalam hal ini kegiatan yang saya lakukan ini adalah merupakan bagian dari kemandirian ya, kemudian kolaborasi juga ya, bahwa selama proses kegiatan saya sebagai pendidik tentu tidak terlepas dari organisasi, dan organisasi yang seperti yang pertama adalah MGMP tingkat kabupaten dan saya sendiri sebagai ketua, kemudian MGMP tingkat provinsi saya sendiri sebagai sekretaris. Nah, di sini saya merasakan bagaimana kolaborasi, bagaimana bekerja sama ya dengan teman-teman dari berbagai sekolah ya, Bapak Ibu guru dari berbagai sekolah itu, sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi itu dapat terwujud dengan baik. Kemudian juga dalam hal ini kegiatan yang saya lakukan adalah kegiatan-kegiatan selain organisasi MGMP, juga ada organisasi provinsi lainnya seperti GI, kemudian ada PGLI, kemudian ada organisasi GSDI ya, Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Itu bagaimana kita berada di dalam kegiatan itu mampu ya memberikan peran kita secara optimal sehingga terjadilah kolaborasi yang baik. Kemudian yang kedua juga kegiatan lain seperti adanya seminar dan sebagainya, tentu saya sebagai guru berupaya untuk mengikuti secara optimal sehingga kita memiliki modal untuk bagaimana melakukan kegiatan di sekolah.
Baik, nah jadi sekian terkait dengan mewujudkan nilai-nilai guru penggerak. Nah, sehingga kesimpulannya yang pertama adalah bahwa nilai penggerak integritas pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif dapat diwujudkan dari kegiatan yang ada di sekolah, mulai dari kegiatan keseharian, kegiatan terprogram, dan insidental atau khusus. Nah, kegiatan harian yang saya yakin dapat menunjukkan itu adalah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu berpihak pada murid, yaitu melalui kegiatan belajar mengajar, pembiasaan belajar di lingkungan sekolah. Kemudian kegiatan terprogram yang memberikan nilai mandiri misalnya, itu adalah kegiatan pengembangan diri dan peningkatan kualifikasi akademik ya, yaitu melanjutkan ke jenjang S2. Kemudian kegiatan program yang menunjukkan nilai refleksi itu terletak pada kegiatan supervisi akademik, penilaian, dan semua kegiatan lain yang ada di bidang kurikulum itu saya lakukan refleksi. Kemudian berikutnya kegiatan program yang menunjukkan kolaborasi adalah melalui kegiatan proyek penguatan proyek Pancasila, kemudian melalui kegiatan Wiguna Bank yang bekerjasama atau berkolaborasi dengan salah satu tim sampah, yaitu tim UPS Ahmad Tebuani. Kemudian kegiatan yang menunjukkan inovasi adalah melalui kegiatan-kegiatan yang inovatif yang saya lakukan melalui baik itu dalam kegiatan WB, kemudian juga termasuk kegiatan yaitu pembuatan web Siguna. Sekian dari saya terkait dengan bagaimana mewujudkan nilai guru penggerak. Terima kasih. Saya tutup dengan salam tergerak, bergerak, dan menggerak. Om Santi 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 Om.